Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tagina Demus Pertiwi dari Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ya, alamat asli domisili saya kalau mau tahu dari Cilacap. Oke, saya di sini mengajar mekanika teknik untuk siswa SMK. Nah, untuk memulai pertemuan ini, sebelum kita belajar bersama, kita ada baiknya berdoa dulu ya. Mari saya pimpin berdoanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian? Saya harap kalian semuanya sehat ya untuk di pembelajaran kali ini. Di sini siapa yang nggak masuk? Nah, masuk semua ya kelihatannya. Nah, sekarang itu ada namanya wajib membaca buku setiap hari. Nah, membaca buku itu sebagai jendela pengetahuan kalian. Jadi kalian sebisa mungkin membaca buku minimal 2 lembar 1 hari. Itu ya, tetap semangat. Lalu langsung kita ke tujuan pembelajaran di pertemuan ini ya. Tujuan pembelajarannya agar supaya kalian bisa mengerti apa itu elemen-elemen struktur, apa itu struktur bangunan. Nah, di situ kalian nanti diharapkan bisa menggolongkan ada macam-macam elemen. Dan yang kedua, kalian diharapkan bisa mengerti apa kegunaan elemen dan apa yang dimaksudkan dengan struktur bangunan. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, sekarang kita masuk ke materi dengan judul materinya adalah struktur bangunan dan elemen-elemen utama bangunan. Sini saya nanti menjelaskan materi-materi yang ada di dalam PowerPoint yang telah saya buat. Baik anak-anak, untuk masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengingat materi sebelumnya pada saat pertemuan minggu lalu. Mari kita review sedikit. Materi mulai dari definisi struktur dan konstruksi. Mulai dari yang pertama, struktur. Apa itu struktur? Struktur merupakan bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti fondasi, seluf, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan rangka atap. Kegunaan struktur yaitu untuk meneruskan beban bangunan dari bagian atas menuju bagian bangunan bagian bawah untuk meneruskannya ke tanah. Ada 3 bagian struktur bangunan, yaitu yang pertama struktur bawah, terdiri dari seperti pondasi dan seluf. Kata lain dari struktur bawah itu merupakan substruktur. Ada yang kedua, struktur bagian tengah. Bagian tengah itu seperti dinding dan kolom. Kemudian struktur bagian atas atau yang dinamakan superstruktur. Superstruktur ini seperti rangka atap dan kuda-kuda. Kemudian yang selanjutnya itu ada konstruksi. Konstruksi itu dapat diartikan sebagai gabungan dari elemen struktur dan non-struktur. Dengan kata lain, konstruksi bangunan itu adalah objek bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas kesatuan struktur-struktur. Baik anak-anak, sekarang kita fokus ke layar. Mari perhatikan PowerPoint berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang struktur bangunan dan elemen-elemen utama bangunan. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu struktur bangunan? Pasti kalian juga sudah belajar kan di rumah? Ya, betul. Struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Nah, fungsi dari struktur bangunan itu sendiri adalah
dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan untuk mengalami keruntuhan. Dalam perancangan struktur bangunan, harus memastikan bahwa bagian-bagian sistem struktur ini sanggup mengizinkan atau menanggung gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian menyokong dan menyalurkan ke tanah dengan aman. Nah, seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu, itu terdapat 3 bagian dari struktur bangunan yang membentuk suatu bangunan, sehingga bangunan tersebut tetap berdiri kokoh dan mampu menahan berbagai macam bahaya, baik dari alam maupun beban yang disebabkan oleh manusia. 3 bagian struktur tersebut diantaranya itu ada struktur bawah atau substruktur, struktur tengah, dan struktur atas atau superstruktur. Fungsi lain dari struktur bangunan itu sendiri yaitu untuk menahan dan meneruskan beban. Nah, beban yang terdapat pada struktur bangunan di sini terdiri dari beban mati dan beban hidup. Ada 2 beban. Yang pertama, beban mati. Beban mati merupakan beban dengan besar konstan dan berada pada posisi yang sama setiap saat. Beban mati terdiri dari berat sendiri struktur dan beban lain yang melekat pada struktur secara permanen. Contohnya, berat rangka, berat dinding, lantai, dan lain sebagainya. Yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah. Beban hidup yang dapat bergerak dengan tenaganya sendiri disebut dengan beban bergerak. Seperti contohnya itu beban angin, hujan, gempa, tekanan tanah atau air. Sampai di sini paham? Selanjutnya kita membahas tentang elemen-elemen struktur. Ya, saya sudah menyajikan garis besar materi yang akan kita bahas, seperti pada bagian berikut ini. Elemen-elemen struktur ada 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan geometrinya. Yang kedua, berdasarkan susunan elemennya. Dan yang ketiga, ada berdasarkan kekakuannya. Untuk yang pertama, berdasarkan geometrinya, itu ada 2, yaitu elemen garis dan elemen permukaan. Untuk yang kedua, berdasarkan susunan elemennya, itu terdiri dari sistem 1 arah dan sistem 2 arah. Kemudian, untuk yang ketiga, berdasarkan kekakuannya, ada elemen kaku dan elemen fleksibel. Masuk ke bagian pertama, berdasarkan geometrinya. Ada elemen garis, klasifikasi elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintangnya yang lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dibedakan menjadi elemen lurus dan elemen melengkung. Yang satu lagi ada elemen permukaan. Klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Elemen datar dapat berupa dataran atau lengkungan. Kemudian elemen lengkung bisa berupa lengkung tunggal ataupun lengkung ganda. Ya, berikut merupakan contoh gambar dari elemen garis dan elemen permukaan. Yang kedua, berdasarkan susunan elemen. Ada 1 arah, ada 2 arah. Untuk yang 1 arah itu sebuah balok yang terbentang pada 2 titik tumpuan. Contohnya itu balok 1 arah, kemudian plat 1 arah. Plat 1 arah itu seperti jembatan kecil untuk menyeberangi selokan di depan rumah kalian, itu plat 1 arah. Untuk yang 2 arah merupakan 2 elemen yang bersilangan yang terletak di atas 2 titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Itu seperti balok 2 arah menyilang. Kemudian pada plat 2 arah seperti plat lantai 2
pada pembangunan gedung bertingkat. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan kekakuannya. Ada elemen kaku dan elemen fleksibel. Elemen kaku biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar akibat mengalami gaya akibat beban-beban. Elemen kaku itu sebagai elemen yang tidak mengalami perubahan bentuk cukup besar apabila mengalami tekanan beban. Elemen fleksibel, misalnya kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Elemen fleksibel akan mempertahankan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah-ubah. Oke, sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita adakan quiz game. Sekarang mari diskusikan soal quiz ini dengan teman sebangku kalian. Ya, saya beri waktu untuk mendiskusikan quiz ini dengan teman sebangkunya dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang kita cocokkan hasil diskusi kalian dengan jawaban yang benar. Jawaban yang A, sesuai gambarnya di situ ada gambar portal. Berarti jawabannya rangka portal. Untuk jawaban yang B, cangkang silindrikal atau terowongan. Untuk yang C, di situ ada sebuah rangka. Jawabannya adalah rangka batang. Untuk gambar D, jawabannya membran tenda dan jaring, karena di situ terdapat suatu jaring yang ditutupin dengan tenda. Kemudian gambar E, jawabannya pelengkung. Yang F, sudah jelas di situ terdapat balok dan kolom, maka jawabannya balok dan kolom. Untuk jawaban G adalah kubah dan cangkang bola. Seperti terlihat pada gambar, di situ terlihat kubah masjid. Kemudian untuk jawaban yang H adalah kabel. Kabel di sini berfungsi untuk memperkuat jembatan. Untuk jawaban I, terlihat jelas di situ terdapat pelat, maka jawabannya dinding dan pelat. Ya, itulah jawabannya anak-anak. Coba kalian hitung jumlah benar kalian. Dikali 10 dibagi 9. Nanti hasilnya berapa? Kalian boleh menilai teman sebangku kalian dengan jujur ya. Nah, bagaimana nilai hasil perhitungannya? Nah, kalau nilai kalian sudah bagus, tetap pertahankan ya. Namun, jika nilai kalian masih kurang atau masih di bawah setengah, itu kalian harus tetap berjuang, tetap belajar, perhatikan guru mengajar, belajari materi sebelumnya dan sesudahnya pada saat sampaikan cangkupan seluruh materi yang saya berikan hari ini ya, itu terdapat di rangkuman sebagai berikut ya. Yang pertama, itu poin pertama ada struktur bangunan. Yang dimaksud dengan struktur bangunan itu merupakan bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban akibat adanya bangunan di atas tanah. Kemudian fungsi dari struktur bangunan itu sendiri adalah memberikan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah adanya bangunan runtuh. Nah, dari poin yang elemen-elemen struktur itu tercakup tiga macam elemen. Menurut geometrinya ada elemen garis dan elemen permukaan. Menurut susunan elemennya,
ada sistem satu arah dan sistem dua arah. Dan menurut kekakuannya nih yang terakhir itu ada elemen kaku dan elemen fleksibel. Nah, sekian materi hari ini. Nah, dan rangkumannya seperti berikut yang telah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran hari ini ya. Sekarang saya memberikan materi selanjutnya untuk pertemuan besok adalah faktor yang mempengaruhi struktur bangunan dan pembebanan apa saja. Jadi kalian bisa belajar dahulu membaca-membaca, mau di Google atau dari buku-buku struktur bangunan, bisa dipelajari dulu. Nanti saya berikan materinya di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.